Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Justipod atau Justisia Podcast, sebuah podcast yang akan membahas tentang seputar hukum di Indonesia. Masih bersama Bayu di sini yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pada episode kedua ini kita akan membahas tentang uang kompensasi. Ini masih berkaitan dengan episode yang lalu, yaitu kita membahas tentang PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Sedangkan untuk episode 2 ini kita akan lebih spesifik membahas salah satu parameter atau poin yang harus ada di dalam PKWT, yaitu uang kompensasi. Tentu saja untuk membahas pembahasan kita pada episode kali ini kita masih mendasarkan atau menggunakan referensi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jadi nanti teman-teman bisa sambil buka atau yang belum punya, dan karena itu penting juga kalian bisa download. Ingat teman-teman bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak hanya orang hukum yang boleh tahu, yang harus tahu, tapi karena teman-teman juga nantinya dalam kesehariannya juga akan bersinggungan dengan hukum, saran dari kami adalah teman-teman juga harus tahu apa isinya. Tidak sekedar bahwa tahu ada peraturan ini, peraturan A, B, C, tapi teman-teman juga harus membaca dan paham isinya. Karena apa? Terkait dengan ketenagakerjaan ini, semua hak dan kewajiban dari kalian sebagai pekerja maupun kalian misalnya sebagai pemberi kerja itu ada di dalamnya. Kalau misalnya kalian tidak paham isinya, itu akan sangat rawan kalian itu bisa kehilangan hak-hak kalian, atau kalian tidak tahu ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan. Akibat lainnya apa? Kalau misalnya ada orang-orang yang tidak paham apa isi peraturan perundang-undangan ini, kemudian memprovokasi kalian, itu kalian akan mudah terprovokasi. Karenanya, sebelum kita memasuki pembahasan kita pada episode kali ini, kami tegaskan sekali lagi dan kami sarankan untuk teman-teman yang belum tahu adanya peraturan pemerintah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang tentang ketenagakerjaan, kami sarankan untuk mendownload, membaca, dan memahami isinya. Oke, kita masuk ke pembahasan kita pada episode kali ini, yaitu uang kompensasi. Apa sih itu uang kompensasi? Uang kompensasi adalah bentuk penggantian hak yang diberikan kepada karyawan yang berstatus PKWT atau yang memiliki hubungan kerja berdasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian, apakah perusahaan itu wajib memberikan uang kompensasi kepada si karyawan? Jawabannya bisa kita baca di pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di pasal 15 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Jadi jelas ya, jawabannya adalah wajib. Artinya, perusahaan itu harus menganggarkan komponen uang kompensasi setiap kali perusahaan tersebut memperkerjakan pekerja dengan status PKWT. Kemudian, kapan uang kompensasi itu diberikan? Masih di pasal 15, di ayat 2-nya itu ditegaskan begini. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Jadi, uang kompensasi itu akan diberikan kepada teman-teman atau pekerja yang statusnya PKWT ketika PKWT itu dinyatakan selesai atau berakhir. Misalnya, PKWT-nya diperpanjang, maka uang kompensasi itu harus diberikan
pada saat jangka waktu PKWT itu berakhir atau sebelum dilakukan perpanjangan. Jadi nggak ada istilahnya ditunda. Misalnya teman-teman dipekerjakan melalui PKWT dalam masa 1 tahun. 1 tahun itu berakhir dan teman-teman akan diperpanjang oleh perusahaan. Lantas perusahaan mengatakan, ini kan kamu saya perpanjang atau kami perpanjang. Uang kompensasinya kita tunda ya, biar sekalian nanti di akhir. Itu nggak boleh. Karena ini jelas diatur di pasal 15 ayat 4. Bahwa ketika PKWT itu berakhir, uang kompensasi itu harus diberikan sebelum perpanjangan. Jadi teman-teman ingat kalau misalnya kalian ketika nanti masih PKWT dan akan diperpanjang, itu kalian minta dulu uang kompensasinya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menandatangani PKWT untuk jangka waktu 12 bulan, tapi belum sampai 12 bulan, itu diberhentikan, baik teman-teman yang mengundurkan diri atau dari perusahaan yang menghentikan. Itu kita lihat di pasal 17 di Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Dalam pasal 17 itu menegaskan bahwa dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja. Sekali lagi, dalam hal salah satu pihak mengakhiri, artinya bisa teman-teman yang sebagai pekerja yang mengakhiri ataupun dari perusahaan yang mengakhiri. Entah karena memang pekerjaannya sudah tidak ada atau ternyata kalian dipekerjakan dalam rangka R&D dan ternyata R&D-nya tidak diperpanjang atau tidak dilakukan kembali dan terpaksa harus diberhentikan. Entah teman-teman atau perusahaan yang menghentikan PKWT itu sebelum jangka waktunya berakhir, pengusaha atau perusahaan tetap wajib memberikan uang kompensasi kepada kalian. Lalu siapa sih yang berhak menerima? Di pasal 15 ayat 3 itu ditegaskan bahwa uang kompensasi itu diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan. Jadi misalnya hari ini teman-teman menandatangani PKWT, baru kerja 1 minggu nih, terus mengundurkan diri, itu teman-teman gak berhak atas uang kompensasi, gak bisa menuntut juga untuk meminta uang kompensasi. Jadi setidaknya teman-teman harus sudah bekerja dulu 1 bulan. Oke. Kemudian berapa sih uang kompensasi yang diberikan? Untuk menghitung ini di pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 35 2021 sudah dirincikan. Pada ayat 1-nya menegaskan bahwa besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar 1 kali upah. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional. Cara menghitungnya bagaimana? Masa kerja kalian itu dibagi 12, nanti dikalikan 1 bulan upah. Kemudian, untuk PKWT selama lebih dari 12 bulan
dihitung secara proporsional dengan penghitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Jadi misalnya teman-teman sudah bekerja 12 bulan terus diperpanjang, itu bukan 2 kali ya, tetap proporsional. Upah sebagaimana saya sampaikan tadi, itu merupakan upah pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu contohnya apa? Yang termasuk tunjangan tetap itu biasanya tunjangan yang memang itu setiap bulan diberikan kepada kalian dan sifatnya tetap. Contohnya tunjangan jabatan. Itu mau kalian berangkat, tidak berangkat, itu tiap bulan kalian akan dapat tunjangan sebesar apa yang sudah disepakati. Seperti tunjangan uang komunikasi transportasi itu tidak masuk karena itu bukan merupakan tunjangan tetap. Kalau misalnya ternyata kalian itu hanya mendapatkan upah pokok saja, tidak ada tunjangan lain-lainnya, tentu yang menjadi komponen perhitungan dalam pemberian kompensasi itu hanya upah pokok saja. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya nih, Bang, saya kan hanya pengusaha UMKM. Terus apakah saya juga tetap harus memberikan uang kompensasi? Jawabannya adalah tetap wajib. Karena yang di atas tadi, ketika kita bahas apakah perusahaan wajib, itu kan di pasal 15 ayat 1 PP 35 tahun 2021 tidak menyebutkan perusahaan, tetapi pengusaha. Pengusaha itu bisa berbentuk perorangan maupun berbentuk badan usaha. Entah itu badan usaha yang sudah berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tapi besarannya untuk yang UMKM itu besaran uang kompensasinya itu diserahkan kepada masing-masing pengusaha. Itu silakan dibicarakan kepada karyawan kalian berapa nominal atau cara menghitung uang kompensasinya. Intinya tetap harus ada uang kompensasinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana uang kompensasi itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi pekerja atau buruh. Sangat menguntungkan. Karena begini, kalau kita mundur ke belakang sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di pasal 61 ayat 1 itu perjanjian kerja itu dapat berakhir karena yang pertama, pekerja meninggal dunia, kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, atau yang ketiga, adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian maju ke depan di pasal 62-nya, itu mengatur tentang apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja itu diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Berapa besarnya ganti ruginya? Yaitu sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Artinya, ketika misalnya teman-teman menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu untuk jangka waktu 12 bulan dan belum berakhir, misalnya baru jalan 6 bulan dan pihak perusahaan atau pemberi kerja itu mengakhiri perjanjian kerja itu, maka hak yang kalian dapatkan adalah uang kompensasi ditambah dengan ganti rugi.
dari perusahaan. Jadi kalian berhak menerima dua komponen ini. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kalian hanya berhak memperoleh ganti rugi saja. Tapi sejak adanya Cipta Kerja, ada dua komponen hak yang berhak kalian dapatkan ketika perjanjian kerja itu diakhiri oleh pengusaha atau pemberi kerja, yaitu uang kompensasi ditambah dengan uang ganti rugi. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa uang kompensasi ini sangat menguntungkan bagi pekerja. Di satu sisi, ketika misalnya kalian sebagai pekerja itu mengakhiri perjanjian kerja sebelum waktunya, misalnya ada pengunduran diri, itu kalian diwajibkan juga membayarkan ganti rugi. Tetapi kembali saya sampaikan, mengapa uang kompensasi ini dapat menguntungkan kalian? Karena begini, besarnya nilai ganti rugi yang harus kalian bayarkan, ini bisa setara dengan nilai kompensasi yang seharusnya kalian terima. Jadi misalnya ada suatu perjanjian kerja di mana ketika kalian mengundurkan diri sebelum waktunya, kalian diwajibkan membayar penalti tertentu, itu bisa dihapuskan dengan di-set off menggunakan uang kompensasi yang seharusnya kalian terima. Jadi antara kalian sebagai pekerja dengan pemberi kerja tidak ada yang mengeluarkan uang, tidak ada yang dirugikan. Sebelum adanya peraturan tentang uang kompensasi ini, tentu kalian wajib membayarkan penalti. Ya sekarang pun wajib, tetapi kalian itu membayarnya dengan uang kompensasi yang seharusnya kalian terima. Idealnya seperti itu. Tapi faktanya di lapangan itu sangat bervariatif. Ada juga pekerja dan pemberi kerja yang tidak sadar bahwa pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja ini belum dihapuskan. Ada juga yang tidak sadar bahwa ini ada. Dan ada juga yang menetapkan uang penaltinya itu tidak apple to apple dengan uang kompensasi yang seharusnya teman-teman bayarkan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, kembali tadi di awal video saya sampaikan bahwa teman-teman usahakan untuk membaca peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Karena apa? Ini akan sangat membantu kalian ketika misalnya kalian mereview perjanjian kerja yang akan kalian tanda tangani. Termasuk apakah di perjanjian kerja yang akan kalian tanda tangani ini sudah mengatur tentang uang kompensasi. Misalkan di perjanjian kerja itu ada satu pasal yang mengatur adanya penalti. Harus fair ketika ada pasal yang mengatur tentang uang kompensasi juga. Kalau misalnya tidak ada pasal yang mengatur tentang pemberian uang kompensasi, kalian berhak untuk bertanya dan kalian berhak juga untuk mengusulkan. Karena apa? Perjanjian ini dua pihak, teman-teman. Bukan mentang-mentang perusahaan yang akan memberikan pekerjaan, lantas kita tidak berhak untuk mengusulkan atau meminta merubah ketentuan yang ada di dalam perjanjian itu. Perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan pekerja itu sifatnya perdata. Apapun yang disepakati, meskipun misalnya itu belum diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang beberapa pasalnya juga setelah diubah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, itu bisa ditentukan di situ.
Kalaupun misalnya besarnya ternyata uang penalti yang diatur di perjanjian kerja itu tidak sama dengan uang kompensasi yang dapat kalian terima, itu sekali lagi bisa kalian usulkan. Satu poin lagi yang ingin saya sampaikan terkait uang kompensasi ini, kenapa menguntungkan kalian. Saya rasa adanya uang kompensasi ini sebenarnya untuk melindungi para pekerja, biar pemberi kerja juga tidak seenaknya memutus kontrak kerja atau perjanjian kerja sewaktu-waktu. Baru dikerjakan 3 bulan, 4 bulan diputuskan. Harapannya seperti itu. Karena kan sekarang membayarnya double. Kalau dulu mungkin hanya membayarkan ganti rugi. Sekarang ganti rugi ditambah kompensasi. Tapi untuk teman-teman yang sekarang bekerja atau menjadi pekerja, itu juga tolong disadari bahwa sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kalian tiba-tiba berhenti atau perusahaan memberhentikan kalian, sebenarnya perusahaan tuh ruginya jauh lebih banyak teman-teman. Karena apa? Misalnya kalian sudah direkrut nih, kalian sudah menandatangani kontrak untuk suatu pekerjaan tertentu, di mana perusahaan tersebut mungkin juga tidak ada penggantinya yang siap langsung kerja ketika kalian berhenti. Ketika kalian berhenti, itu perusahaan bisa dirugikan banyak teman-teman. Misalnya jadwal-jadwal yang seharusnya sudah ditentukan ketika pekerjaan itu tetap dilakukan, terus kalian tiba-tiba keluar, akhirnya harus mundur, itu kan banyak resikonya, termasuk misalnya ada denda yang bisa diberikan atau harus dibayarkan oleh perusahaan ketika pekerjaan itu mundur. Jadi harapan saya pada podcast ini adalah, sekali lagi teman-teman, uang kompensasi ini sudah cukup untuk membantu kalian sebenarnya. Dan seperti pada podcast pada episode pertama, kami berharap bahwa teman-teman itu tolong usahakan baca perjanjian kerja yang akan kalian tanda tangani. Yang perlu kalian teliti adalah apakah semua hak-hak kalian itu sudah tercantum di dalamnya, termasuk yang terbaru adalah adanya uang kompensasi ini. Dan selain itu, apakah ada hal-hal yang lainnya yang perlu diatur di dalamnya namun belum diatur? Itu bisa kalian usulkan untuk ditambahkan. Atau bahkan ada suatu ketentuan-ketentuan yang ternyata tidak inline dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Bisa kalian usulkan untuk dirubah, diganti, atau bahkan dihapuskan. Oke teman-teman, saya rasa untuk materi uang kompensasi ini sudah cukup. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing, bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada kata-kata dari saya atau dari tim keluar bekerja yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kalau misalkan ada pernyataan-pernyataan yang kurang tepat dan kalian punya alasan atau punya gagasan lain atau pendapat lain yang lebih tepat bagaimana, tolong juga tuliskan di kolom komentar. Oke, saya Bayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan like, subscribe, and comment. Terima kasih.